dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Gereja Tuhan, tanpa terasa kita telah memasuki bulan yang baru, dan awali bulan ini dengan sikap senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam hadirat Tuhan di ibadah online GBI Kebon Sirih. Percayalah, tidak ada yang mustahil di hadapannya. Mari kita naikkan syukur dan pujian yang terbaik kepada Tuhan kita dengan kerinduan, dan jangan lupa catat setiap rema firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan, imani, serta perkatakan agar hidup kita mengalami terobosan. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, shalom kepada seluruh jemaat GBI Kebon Sirih dimanapun Anda menyaksikan ibadah hari ini. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Yang siap katakan amin. Mari sama-sama katakan pujian ini. Terima sukacita sudah. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau
pagi hari ketika kami datang beribadah kepada Engkau, sukacitamu melimpah. Mari sama-sama kata, terima Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, Amin. Tuhan pada yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. haleluya, ku mau bersorak bagimu, Sukacita sudah nyata penuhiku. sebab firman-Mu yang kami percaya bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya sambil kita tepuk tangan Tuhan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, oh, kami mau bersorak bagimu. Mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. sebab sukacitamu melimpah bagi kami. Sukacita sudah nyata penuhiku. Katakan haleluya. 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 Boleh kasih tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Ya, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di hidup kami. Tepuk tangannya bisa jauh lebih meriah buat Allah kita. Yuk yang tahu pujian ini sama-sama katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala beban ku digantikan, sama ku ada di dalam-Mu. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Yang percaya angkat dua tangan kita sama-sama kata, janji-Mu yang telah menuliskan punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita,
bersuka cita boleh sorakan. Yang bersuka cita boleh lambaikan kedua tangannya tinggi-tinggi, katakan haleluya. Come on. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau yang memberi. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kata, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Hey, oh. Tuhan sumber sukacita kami, dan Engkau adalah pengharapan kami yang memberikan kami kemenangan melewati setiap badai persoalan di hidup kami. Satu yang kami temukan, bahwa Engkau adalah setia. Kami bersyukur Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu,
tiada berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Mari yang mengasihi Tuhan angkat dua tangan. Tunjukkan kasih setiamu, tiada yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, tiada yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Mari yang ingat kebaikan Tuhan, bolehkah kita datang dengan tangan yang terangkat kepada Dia? Dan firman Tuhan berkata, biarlah kita datang menghampiri Tuhan tidak dengan tangan yang kosong, melainkan kita datang membawa korban syukur, korban pujian, korban yang memuliakan Tuhan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersyukur padamu, kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau menyembah-Mu, Bapa yang setia. Dengan segala bagi kami,
bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau. Perbuatanmu yang ajaib, dan itulah yang hendak kami ceritakan. Kami ceritakan perbuatanmu yang dahsyat, kemuliaanmu yang ajaib. Korea Shandala Mantakala Bota, Korea Sandala, Kiralama Sandala, Kiralama Shandala, Korea Baba, Korea Shandala Bata, Korea Baba. Pagi hari ini ketika umatmu datang menyembahmu, kami tahu, kami percaya anugerah perkenananmu dinyatakan, anugerah kuasamu dicurahkan, kemuliaanmu, mujizatmu kami alami. Untuk menerima pengakuan kami, dan untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan di hidup kami, yang kami ingin nyatakan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, dan Engkau Allah yang setia, terbukti di dalam segala kesesakan hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami tahu percaya di hadirat-Mu, kami beroleh kemenangan, kami beroleh kekuatan, kami beroleh pengharapan di dalam satu nama yang ajaib, yang mengasihi kami, yang setia bagi kami, nama Yesus. Kami bersyukur Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, karena kami tahu firman Allah adalah firman yang hidup, yang setiap perkataan dapat dan sanggup mengubah seluruh kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu,
berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Kebon Sirih, senang sekali boleh jumpa walaupun melalui udara.
Hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, ada satu perintah yang Tuhan katakan kepada mereka sebelum dia pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Dan dia berpesan, tinggallah di Yerusalem sampai aku melengkapi kamu dengan kuasa dari tempat tinggi. Aku menggenapi apa yang kujanjikan untuk kuberikan kepadamu. Seperti yang telah dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seseorang memberikan pertanyaan kepada saya begini. Ibu, saya seorang wanita usia 29 tahun. Saya ini berdoa meminta jodoh. Dan saya sudah melakukan banyak hal yang menurut saya sudah perlu untuk dipersiapkan. Seperti melakukan doa puasa, melakukan deklarasi. Saya bahkan sudah melakukan pemberesan dengan keluarga. Saya sudah melakukan pelayanan, sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup saya. Tapi kenapa ya Bu, sampai hari ini saya ini belum menerima janji Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, pada waktu Yesus memberikan janji bahwa mereka tidak akan ditinggalkan menjadi yatim piatu, tetapi Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk bersama dengan mereka. Dan mereka disuruh tinggal menunggu di Yerusalem. Alkitab tidak menceritakan berapa lama mereka disuruh menunggu, saudara. Tidak dituliskan. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-48, itu disebutkan bahwa Yesus memberikan mereka tugas, kamu akan kupakai menjadi saksi. Ada sebuah panggilan yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan di dalam Kisah Para Rasul mengatakan suruh tunggu sampai diperlengkapi. Nah, saudara, yang namanya menunggu tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu karena tidak disebutkan 10 hari. Jadi mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika mereka hidup bersama Yesus, mereka sukacita sekali karena mereka berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi pembebas dari penjajahan Romawi. Ternyata harapan mereka pupus. Mereka berpikir dan apa yang mereka berpikir itu berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Makanya Yesus bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi mereka pikirnya bahwa Yesus akan menjadi pemimpin bagi kejayaan bangsa Israel lagi. Kemudian Yesus mati, Anda bisa bayangkan semua harapan, impian mereka itu pupus. Dan kemudian mereka kembali ke pekerjaan masing-masing. Dan setelah itu Yesus menemui mereka, Yesus menunjukkan kebangkitannya. Mereka happy banget, mereka sukacita lagi, mereka menemukan harapan akan tujuan ke depan, akan masa depan. Selama 40 hari tinggal bersama, bercengkrama bersama dengan Yesus, mereka so happy, so excited. Tapi kemudian Yesus mau tinggalkan mereka lagi untuk selamanya. Saudara, saya membayangkan masa menanti itu seperti itu ya. Kadang-kadang kita itu up, kadang-kadang kita itu down, kadang-kadang kita melihat secercah harapan, kadang-kadang kita mulai melihat fakta, kita down lagi. Masa menunggu itu tidak pernah menjadi masa yang mengenakan, saudara. Nah, apa yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus selama mereka menunggu apa yang Tuhan janjikan, yaitu mengirimkan Roh Kudus. Nah, kita akan belajar sama seperti menanggapi pertanyaan dari seorang wanita tadi. Apa yang harus saya lakukan lagi selama menunggu sampai Tuhan itu menjawab doa saya? Kita akan belajar dari para rasul bagaimana di dalam penantian mereka. Hal pertama yang Yesus perintahkan kepada mereka adalah jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka suruh tetap tinggal di Yerusalem. Apa yang dimaksud dengan jangan meninggalkan Yerusalem? Yang saya tangkap begini, saudara. Mereka tuh jelas dalam Lukas 24 ayat 48, Yesus memerintahkan mereka untuk menjadi saksi.
Tapi mereka tidak langsung buru-buru semangat atau kayak zaman dulu ketika Yesus bersama dengan mereka menduga Yesus itu mau bawa mereka ke kemerdekaan Romawi, lalu mereka excited, mereka mempersiapkan diri gimana, ayo Yesus kita buat sesuatu, kita buat revolution atau seperti apa. Saudara, saya melihat dalam sebuah film yang hari-hari ini lagi viral, film yang hari-hari ini lagi rame ditonton yaitu The Chosen. Saya melihat bagaimana Petrus itu di dalam film itu bagus banget. Dengan semangat itu, dia itu excited, kepengen segera, ayo kapan bikin pergerakan, ayo kapan buat sesuatu, kapan kita melakukan sesuatu untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Nah saudara, saya membayangkan bahwa ketika Tuhan memberikan mereka perintah untuk menjadi saksi selama Yesus 40 hari bersama dengan mereka, mereka tidak lagi dalam tanda kutip emosional untuk langsung gerusa-gerusu berangkat, untuk langsung dengan pemikiran mereka langsung semangat, jos gitu, nge-flash gitu ya. Langsung untuk berusaha untuk menggenapinya. Tuhan bilang, tinggallah di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, tapi kamu tinggal di Yerusalem. Saudara, hal pertama yang saya pengen sharing di dalam menunggu janji Tuhan adalah tinggallah tenang, tinggallah tetap di tempat saudara. Artinya begini, jangan buru-buru dengan emosional untuk berusaha merealisasikan atau menggenapi janji Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri untuk berusaha menggenapi janji Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ini tidak tahan karena menunggu Tuhan itu terlalu lama untuk menjawab doa, sehingga kita tuh berusaha dalam tanda kutip membantu Tuhan. Di dalam kitab Kejadian diceritakan mengenai Sarah, bahwa ketika Sarah itu menerima janji Tuhan untuk mendapatkan seorang keturunan, berjalan dengan waktu menunggu penggenapan janji Tuhan yang tidak mudah karena 25 tahun mereka menunggu. Saudara, satu kali Sarah berpikir begini, mungkin dengan cara meminjam rahim dari wanita lain, itulah cara Tuhan menggenapi janji. Saudara, seringkali kita itu berusaha merasionalkan janji Tuhan yang tidak mungkin secara manusia. Jadi kita tuh berusaha merasionalkan. Oh mungkin Tuhan tuh mau kasih saya keturunan lewat rahim wanita lain. Karena secara manusia melalui rahim saya itu sulit. Itu yang dipikirkan oleh Sarah. Berapa banyak dari saudara dan saya di dalam masa menanti, kita itu tidak tahan. Kita itu seringkali fail, gagal di dalam masa menunggu, karena kita tuh berusaha merasionalkan. Merasionalkan apa? Apa yang kelihatan? Ini kelihatannya impossible. Jadi tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, mungkin maksudnya seperti ini. Satu kali ada sebuah cerita dari seorang wanita yang konseling sama saya beberapa puluh tahun yang lalu. Dia ngomong selama 3 tahun terakhir itu dia pontang-panting untuk bayar hutang dan bayar bunga yang tidak nutut dengan pekerjaan dia. Selama 3 tahun tuh gali lubang tutup lubang. Saya tanya bagaimana awal mulanya sehingga dia bisa terpuruk seperti itu. Nah dia tuh cerita, satu kali dia itu mendapatkan nubuatan bahwa Tuhan akan memberkati bisnisnya. Dalam perjalanan waktu, dia mulai berpikir, masa saya tidak lakukan apa-apa? Kan iman tanpa perbuatan mati, jadi saya harus melakukan sesuatu. Lalu dia mulai berpikir, bisnis saya tuh bisa maju kalau ada suntikan dana. Karena kalau tidak ada suntikan dana, mau maju dari mana? Nah, rasionalnya itu mulai bekerja, mulai diaplikasikan kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Nah, saudara, kita itu nggak bisa memaksa untuk memasukkan rasional kita ke dalam apa yang impossible, karena Allah kita adalah Tuhan yang impossible. Jadi kalau yang possible itu manusia semua udah bisa lakukan, tapi yang impossible itu bagian Tuhan. Nah saudara, seringkali kita berusaha memakai nalar kita untuk menerjemahkan ketidakmampuan dari fakta yang kita lihat. Nah dengan cara seperti itu Sarah akhirnya merasionalkan, aku tidak bisa karena aku udah menopause. Jalan satu-satunya aku bisa menerima keturunan adalah dengan melalui rahim perempuan lain. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sarah? Dalam tanda kutip dia membantu Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya sekarang yang sedang menunggu pertolongan Tuhan.
sedang menunggu janji Tuhan, kita itu tergoda untuk membantu Tuhan. Mungkin dengan cara aku pinjam suntikan dana, seperti wanita yang saya ceritakan beberapa puluh tahun yang lalu. Dia akhirnya berpikir suntikan dana itulah yang memungkinkan untuk pekerjaannya bisa maju. Lalu dia mengajukanlah kepada bank. Nah, dia tuh ngomong begini, nah ini seringkali bahayanya jadi anak Tuhan ya. Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, maka Engkau akan mengabulkan permintaan saya untuk meminta suntikan dana. Ini saya anggap sebagai tanda. Beri saya tanda kalau Tuhan ACC, kalau Tuhan oke, maka saya akan goal. Saudara, sangat berbahaya ketika saudara itu meminta tanda bahwa sesuatu itu dari Tuhan kalau goal. Sesuatu itu dari Tuhan kalau jalan seperti rencana saudara, itu adalah sangat berbahaya. Kalau saudara lihat di Alkitab, ketika Tuhan itu memberikan janji kepada Yusuf, dia akan diangkat menjadi pemimpin. Keadaan setelah itu yang terjadi justru Yusuf masuk ke sumur. Seringkali kita mengartikan bahwa sesuatu yang lancar, sesuatu yang lempeng jalannya itu Tuhan berkenan. Belum tentu saudara. Justru di Alkitab banyak contoh. Orang-orang yang dibawa masuk ke dalam kehendak Tuhan, mereka harus melalui berbagai kesusahan. Mereka harus melalui berbagai proses dan pencobaan. Makanya saudara, jangan sekali-kali minta tanda, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, maka Engkau akan lancarkan. Kalau ini bukan kehendak-Mu, tutuplah pintu. Saudara, kadang-kadang cara bekerjanya bukan seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan itu. Akibatnya wanita ini kemudian dikabulkan permintaan pinjaman dana dari bank. Itu yang membuat awal keterpurukan dia selama 3 tahun gali lubang tutup lubang. Berapa banyak kita itu berusaha menalarkan ketidakmungkinan. Kita itu meminta pertolongan Tuhan, tapi kita itu mencoba menalarkan, oh ini sulit, jadi jalan satu-satunya seperti ini. Kita berapa banyak minterin Tuhan, berusaha untuk membantu Tuhan. Karena itu hal pertama yang kita harus ingat di dalam menunggu pertolongan Tuhan, menunggu janji Tuhan. Yesaya 30 itu menuliskan begini saudara, ayat yang ke-15, dengan tinggal tenang dan tinggal diam, terletak kekuatanmu. Dengan tinggal tenang. Jadi justru ketika kita masa menunggu, janganlah kita gerusa-gerusu, janganlah kita emosional berusaha untuk merasionalkan dengan cara kita, memakai dan mengerahkan kekuatan kita sampai berdarah-berdarah untuk berusaha mewujudkan janji Tuhan. Diam, tenang, tunggu, jangan coba bantu Tuhan. Hal yang kedua, yang Tuhan katakan adalah begini di dalam Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jelas Alkitab menuliskan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, Alkitab sering menceritakan bahwa peristiwa Pentakosta sering disebut dengan peristiwa loteng. Jadi loteng ya, jadi peristiwa loteng Yerusalem. Karena mereka berdoa kumpul bersama-sama itu di kamar atas di loteng yang tempat yang sama dipakai oleh mereka sebelum Yesus mati, yaitu dengan melakukan perjamuan terakhir itu di loteng Yerusalem. Sama, tempat yang sama. Jadi ini rumah dari seseorang yang kaya yang juga mengikuti Yesus dan dia meminjamkan rumahnya yang bagian atas, kamar atas untuk menjadi tempat persekutuan. Kisahnya seperti itu. Nah saudara, loteng Yerusalem, kamar atas, sampai ada satu grup musik menyebut diri mereka dengan upper room, itu seringkali berbicara mengenai fellowship, membangun persekutuan atau keintiman dengan Tuhan. Satu kali di dalam Kisah Raja-Raja ada cerita mengenai seorang perempuan Sunem. Setiap kali Elisa datang selalu sering singgah di rumahnya, ditaruh
di kamar atas. Jadi Elisa dikasih sebuah kamar di atas. Saudara, kamar atas itu sering bicara tempat yang privacy, karena urusan apa-apa selalu di lantai bawah. Kamar atas bicara tentang sesuatu yang nyaman, tenang. Jadi saudara, saya percaya begini, ketika murid-murid ada di upper room, loteng, Yerusalem, yang mereka lakukan adalah fellowship. Jadi apa yang mereka lakukan selama menunggu janji Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus adalah mereka bertekun. Namanya bertekun itu berarti selalu, always, tidak pernah never ya saudara ya. Selalu always mereka itu bangun relationship dengan Tuhan bersama dengan saudara seiman. Saudara, inti sederhananya adalah begini, apa yang harus kita lakukan di dalam masa penantian? Saudara, belajarlah untuk tekun di dalam keintiman dengan Tuhan. Belajarlah untuk tekun di dalam membangun relationship dengan Tuhan. Belajarlah untuk terus bertekun di dalam membangun kedekatan dengan Tuhan, menyembah, membaca Alkitab. Saudara, saya ingat sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang sangat saya kagumi. Saya membaca bukunya, yaitu namanya Josh Muller. Satu kali dia tuh ngomong begini tentang Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Satu kali ada salah seorang jemaat di mana jemaat ini selama beberapa minggu tidak hadir ke gereja. Lalu dia tanya, kenapa kamu tuh tidak hadir ke gereja? Jemaat ini bilang, saya ini punya tanggungan banyak pastor, sehingga saya tuh harus double-double kerjaan dan saya harus tuh merangkap lembur-lembur. Karena saya tuh perlu banyak uang untuk membayar tanggungan saya. Saudara, bekerja keras harus. Tetapi waktu itu saya kaget ketika membaca cerita ini di dalam buku mengenai biografi dari Josh Muller. Dia bilang begini, kamu menambah jam kerja. Kalau orang di luar negeri itu kan seringkali mereka tuh kerja berdasarkan hitungan jam. Kamu itu menambah jam kerja, kamu itu mendedikasikan waktumu, tenagamu, hidupmu kepada bos di dunia ini untuk kamu mendapatkan upah jam-jaman. Terus dia tuh dengan keras menegur jemaatnya yang satu ini, seandainya kamu tuh berani, seandainya kamu tuh tahu, seandainya kamu tuh bisa percaya bahwa kalau 1 jam aja kamu dedikasikan kepada bos di dunia ini, kamu mendapatkan upah sekian, yang menurut saya itu jauh sangat kecil. Bayangkan kalau kamu berani mendedikasikan waktumu 1 jam saja untuk ke gereja, untuk mencari Tuhan. Kamu sedang mendedikasikan waktu dan hidupmu kepada Raja di atas segala raja, bos di atas segala bos. Berapa upah jam-jaman? Kalau kamu hitung jam-jaman, berapa upah jam-jaman yang diberikan oleh Raja di atas segala raja kepada kamu? Matius 6 ayat 33 dia menerangkan begini, kalau hidup kita tuh benar-benar mendedikasikan untuk relationship dan keintiman dengan Tuhan, maka Alkitab bilang begini, semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Saya tidak bilang bahwa saudara tidak kerja, tetapi kita harus bekerja, karena satu ayat firman Tuhan bilang kalau tidak kerja jangan berharap untuk makan. Tapi yang saya maksudkan adalah begini, berapa banyak waktu kita dedikasikan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kita jarang sekali karena kita malas, kita enggan, kita bosan karena kita menganggap komunikasi satu arah. Saudara, belajarlah untuk memacu. Namanya bertekun itu berarti gini, udah males ya tetap dipaksain, udah bored tapi ya tetap dipaksain. Bangunlah ketekunan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara akan lihat seperti Daud bilang begini dalam kitab Mazmur. 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di pelataran di kemah orang fasik. Saudara, salah satu terjemahan dari ayat itu, 1 hari lebih baik, 1 hari lebih baik. Kata lebih baik itu diterjemahkan dalam terjemahan yang lain adalah lebih makmur. Jadi Mazmur itu bilang begini, kamu menghabiskan 1 hari aja kamu dengan Tuhan, walaupun cuma di pelatarannya, itu kamu lebih makmur menurut Mazmur itu loh. Saya kaget waktu melihat bahasa aslinya. Kamu tuh lebih makmur daripada 3 tahun. Karena 1000 hari itu sekitar 3 tahunan. Kamu di kemah di rumahnya orang fasik. Istilahnya gini, kamu ngoyo pakai kekuatannya orang fasik. 3 tahun bisa. Tetapi seandainya kamu tahu ada privilege yang kita
dapatkan dari Tuhan. Saat kita tuh sungguh-sungguh banyak mendedikasikan waktu kita untuk membangun relationship, membangun keintiman, intimasi dengan Tuhan. Itu yang mereka lakukan selama masa menunggu. Jadi bukan cuma ketap-ketip mata saudara, tapi mereka bertekun sehati di dalam doa bersama. Bangun fellowship dengan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Diceritakan bahwa mereka berinisiatif untuk mencari pengganti Yudas yang mengkhianati Yesus. Saudara, di dalam masa menanti, intinya tuh gini, apa yang bisa mereka lakukan, mereka akan lakukan. Mereka belum bisa keluar meninggalkan Yerusalem untuk menjadi saksi, karena Tuhan bilang kamu harus diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan, dari surga. Tapi apa yang bisa mereka lakukan, mereka lakukan. Intinya tuh begini, apa yang bagian yang tidak mereka bisa lakukan, karena menunggu intervensi Tuhan, itu biarlah menjadi bagian Tuhan. Nah, seringkali kita salahnya itu gini, kita mencoba mengambil bagiannya Tuhan, sehingga kita babak belur dan berdarah-berdarah. Saya teringat cerita mengenai waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, bagian kita adalah menyerahkan 5 roti 2 ikan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tetapi memberi makan 5.000 orang yang jelas-jelas di luar kemampuan murid-murid Tuhan, yang jelas-jelas mereka cuma punya 5 roti 2 ikan, secara manusia itu mustahil. Nah, itu bagian Tuhan. Jangan mencoba untuk mewujudkan memberi makan 5.000 orang dengan kekuatan Anda. Anda akan babak belur. Anda akan kecewa dengan Tuhan. Anda pasti akan gagal. 5 roti 2 ikan itu bagian kita. 5.000 orang itu bagian Tuhan. Saudara, wanita yang berdoa 29 tahun, maksudnya umur 29 tahun belum mendapatkan jodoh, apa yang harus dia lakukan? Ada hal-hal yang bisa dilakukan, tetap lakukan. Kalau dia mau melakukan doa puasa, silakan. Kalau dia mau melakukan deklarasi, silakan. Tapi ada hal lain juga yang perlu dilakukan loh saudara. Misalnya kita perlu introspeksi. Kenapa jodoh itu nggak datang-datang? Apakah mungkin ada penampilan kita yang perlu diperbaikin? Ataukah kita ini kurang banyak bersosialisasi? Mungkin itu faktor-faktor contohnya. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi apa yang tidak mampu kita lakukan, yang impossible, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu bagian Tuhan. Yang gampang-gampang bagian saudara dan saya, yang susah-susah itu bagian Tuhan. Karena itu 3 hal yang kita bisa belajar dari masa-masa Pentakosta adalah bahwa ketika kita menunggu janji Tuhan atau kita menunggu Tuhan menjawab doa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tinggal tenang. Jangan berusaha mencoba membantu Tuhan. Jangan merasionalkan apa yang tidak mungkin dengan otak kita, karena kita terbatas. Yang kedua, tekun terus di dalam doa, bangun relationship, cari Tuhan, menikmati Tuhan. Dan yang ketiga, bagian saudara dan saya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saudara, kalau kita berusaha gerusa-gerusu sampai berdarah-berdarah, Yesaya pasal 30 ayat 15-16 itu menuliskan begini, kamu itu tidak mau tinggal tenang, kamu itu pengen ngebut, kamu itu pengen lari cepat, makin kita gerusa-gerusu, makin kita berusaha mengandalkan kekuatan kita. Alkitab bilang begini, pengejarmu akan lebih cepat. Jadi makin kepotokan bahasanya orang Jawa, makin mabuk, makin susah, makin berdarah-berdarah, makin babak belur. Karena itu, biarlah di masa-masa menunggu pertolongan Tuhan, apapun yang saudara sedang tunggu dari Tuhan, biarlah kita belajar bangun relationship, menikmati Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Lakukan yang bisa saudara lakukan, yang tidak bisa saudara lakukan, biar itu bagian Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan memikirkan bagaimana cara untuk menepatinya. Tetap kuat di masa-masa ini saudara, menunggu janji Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Berharap terus kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam Ku Menyembah via Zoom.
setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Alfi Raja Guguk. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Peta Dunia Roh 4, Meracuni Roh, Jiwa, dan Tubuh pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 pukul 6 pagi bersama Bapak Aruna Wiriulukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum syukur perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Doa puasa bersama dari tanggal 13 April sampai 12 Mei selama 30 hari dengan pokok doa sebagai berikut. Doa puasa ini wajib bagi pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Niko Notora Harjo, dan keempat Wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa, dari pusat sampai ke daerah. Diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever.
Tuhan.